Ustadz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, umum, termasuk amalan mustahab dengan catatan. Ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini, Anda bisa lihat di amalan mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Baik ya. Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudhu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengajak kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat, itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi, ya. Bisa suntik vitamin C atau lain, itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik. Ya, ada insulin, ada macam-macam, misalkan harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka. Ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi. Ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik. Jika kita tertinggal rakaat salat sunat tarawih di masjid, sedangkan salat di masjid lebih tersebut cepat, ya, bagaimana jamaah tersebut telah masuk rakaat kedua, rakaat terakhir, ya. Baik. Jika Anda tertinggal salat tarawih, maka yang pertama kita harus sempurnakan salat kita. Ya. Pertama, sebelum imamnya salam, maka tidak boleh memulai saf yang lain. Ya. Jadi kalau Anda masuk, imam masih misalnya tahiyat, ikut tahiyat, tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau misalnya pas mau salam Anda tunggu sampai bangkit selanjutnya, maka ikut rakaat imam dulu. Rakaat imam ikut, ya. Berapa yang akan Anda tunaikan? Misal Anda mau 11, ya. Imam baru kemudian sudah 8, Anda baru 6. Ya, silakan ikut, boleh. Ya. Ikut dengan imamnya, sempurnakan sampai dengan tarawihnya. Beliau berjumlah 8, Anda berjumlah 6. Kalau kemudian Anda memilih untuk melengkapinya setelah itu, boleh Anda mundur. Ya, Anda mundur lengkapi, ya. Anda lakukan selanjutnya, baru kemudian witir dengan terpisah. Tapi kalau Anda ingin tutup witir pun bersama imam, sah dilakukan. Ya. Setelah itu malam Anda mau bangun lagi, sholat gak ada masalah. Dan tidak perlu dengan witir lagi. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Anda mundur kemudian Anda lakukan, lanjutkan sholat Anda, lengkapi misal ingin 11, sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala yang ada satu nih. Kata Nabi, orang yang sholat sampai dengan imam dia salam, hatta yansarif, maka kutibalahu dicatatkan baginya seperti sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Jadi kalau bisa Anda bisa maksimalkan, kalau terlambat silahkan ikuti, ya, imamnya masuk ke situ, Anda bisa sempurnakan kemudian, atau tutup dengan imam, setelah itu Anda bisa bangkit lagi, Anda lanjutkan tanpa witir kembali. Jelas ya? Dan itu pernah dikerjakan, jadi gak ada masalah, dalilnya ada. Ya. Karena belum terbiasa saja ya, karena belum terbiasa. Kenapa Bu? Ibu harus sholat isya dulu, gak boleh menunaikan sholat tarawih, tidak boleh menunaikan sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Tadi saya jelaskan di awal, ya, kalau ibu tadi datang di permulaan, sholat tarawih itu waktunya dikerjakan setelah isya, setelah sholat isya. Jadi kita sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Ya. Tidak tepat kalau sholat tarawih dulu sebelum sholat isya. Ya.